Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menguji atau menganalisis uji validitas dan reliabilitas di dalam variabel penelitian. Bagi yang belum tahu apa sih variabel penelitian itu, jadi variabel penelitian itu adalah hal yang mau kita ukur di dalam sebuah penelitian, dan variabel itu harus memiliki unsur masalah di dalamnya. Jadi variabel penelitian itu hal yang kita ukur itu adalah masalahnya. Misalnya masalah kecemasan, maka kita mengukur masalah kecemasan, seperti itu. Selanjutnya, variabel penelitian itu memiliki sebuah alat ukur. Salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan kuesioner atau angket untuk mengukur kecemasan, untuk mengukur ketidakpercayaan diri, misalnya itu menggunakan kuesioner itu bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya uji validitas dan reliabilitas sebuah alat ukur kuesioner. Kemudian cara untuk menguji alat ukurnya itu ada dua. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas itu maksudnya adalah menilai apakah alat ukur yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan variabel penelitian yang kita miliki. Misalnya kalau mengukur kecemasan, ya kita alat ukurnya itu yang mengukur tentang kecemasan, jangan mengukur tentang ketidakpercayaan diri karena itu tidak sesuai. Nah, terus uji validitas ini harus dinilai oleh orang yang sudah benar-benar paham dengan variabel yang kita miliki. Jangan orang yang tidak paham dengan variabel yang kita miliki yang menilainya, tapi dengan orang yang sudah benar-benar paham atau ahli di bidang yang ingin kita teliti itu. Misalnya kita minta nilaikan dengan dosen pembimbing kita, seperti itu. Nah, setelah kita uji kevaliditan atau kesesuaian dari alat ukur yang kita miliki, selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menguji apakah alat ukur yang kita gunakan itu sudah sesuai, sudah konsisten atau belum. Maksudnya konsisten di sini dia tidak aneh atau sesuai dengan kriteria dari uji reliabilitas. Nah, di sini ini kriterianya ya. Yang pertama, kriterianya itu Cronbach's alpha-nya harus lebih dari 0,7. Terus yang kedua, setiap itemnya memiliki RIT lebih dari 0,3. Kemudian yang ketiga, setiap indikator atau aspek atau dimensinya harus diwakili minimal dengan 2 item. Ini kalau kriterianya tidak terpenuhi, maka dia tidak konsisten. Dan jika tidak konsisten, maka alat ukur yang kita gunakan itu tidak bisa kita gunakan atau gagal kita gunakan. Jadi harus ganti itunya. Harus kita baikin alat ukurnya. Terus biasanya alat ukur cara menguji reliabilitas itu salah satunya itu bisa menggunakan aplikasi GASP. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menguji alat ukur menggunakan GASP. Oke. Setelah kita masuk ke GASP-nya dan tampilannya seperti ini, selanjutnya kita masuk ke
ini ya, klik ke icon garis-garis biru 3 di bagian kiri atas. Ini kita klik, kemudian kita klik yang open, terus yang komputer, kemudian yang browse, ini kita klik. Di sini sudah terdapat itu ya, dokumen dari Excel kuesioner yang ingin kita masukkan ke dalam JASP nya ini. Nah, setelah masuk ke JASP nya ini, selanjutnya kita cara untuk menguji reliabilitasnya itu kita pergi ke icon yang reliability ini. Jika di dalam aplikasi kalian tidak terdapat icon reliability ini, cara untuk menambahkannya kita tinggal klik icon yang menu tambah ini. Kita klik, terus kita cari itu yang tulisannya reliability. Kemudian kita centang. Setelah kita centang, nanti otomatis dia akan muncul icon reliability-nya. Nah, setelah muncul ikonnya ya kita pencet, kemudian kita pilih yang menu klasikal ini, yang paling atas ini, yang unidimensional reliability, kita pencet. Maka tampilannya jadi seperti ini ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memindahkan semua item-itemnya ini ke dalam kotak kosong di sebelahnya ini. Caranya, kita klik icon satunya, terus kita pencet save, kemudian kita pergi ke item paling terakhir. Kita jangan lepaskan dulu ya save-nya ya, soalnya kalau dilepas maka tidak bisa terblok. Di sini saya akan pencet item yang paling terakhir, maka di sini sudah terblok semua. Jika sudah terblok semua, kita klik ini ya, yang ada icon ini, kita klik, maka otomatis semuanya akan terpindah ke kotak sebelahnya. Kemudian setelah semuanya terpindah, kita pergi ke analyze, ini kita klik, terus yang di bagian scale statisticsnya ini kita centangin yang Chromebox alpha-nya. Terus yang di bagian individual item statistiknya ini kita centang yang McDonald's, kemudian yang Chromebox alpha-nya, dan juga yang item race correlation-nya. Maka di sini tinggal kita tunggu. Setelah loadingnya selesai, maka tampilannya seperti ini ya. Di sini kita akan memeriksa apakah kriteria dari reliability-nya ini sudah terpenuhi atau belum. Kita lihat ya. Kriteria yang pertama itu Chromebox alpha-nya harus lebih dari 0,7. Kita lihat di sini, yang bagian ini Chromebox alpha-nya sudah 0,7, maka dia sudah masuk ya kriterianya. Selanjutnya, kriteria yang kedua itu setiap itemnya memiliki RIT lebih dari 0,3. Di sini kita lihat yang bagian item race correlation-nya ini RIT-nya ya. Di sini kita lihat ada yang angkanya negatif, maka kita ubah nih menjadi positif angkanya. Caranya, kita pergi ke reverse count items, kemudian
kita cari di sini yang negatifnya paling tinggi. Di sini yang negatifnya paling tinggi itu yang item 21 dengan negatif 0,333. Maka di sini kita pilih yang item 21-nya, kita klik 2 kali. Setelah terpindah di sini, kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Nah, setelah loadingnya selesai, maka bisa kita lihat di sini ya, yang item 21 yang awalnya dia negatif 0,333 menjadi positif 0,333. Selanjutnya kita ubah dari yang paling tinggi dulu ya, negatifnya ya, yang item 15. Kita klik 2 kali, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Mohon bersabar ya untuk mengubahnya, soalnya ini perlu satu persatu, tidak bisa langsung 2, langsung 3, itu tidak bisa ya, harus satu persatu sampai loadingnya ini selesai. Kenapa? Karena nanti ditakutkannya akan merusak angka-angkanya ini, soalnya ketika dia diubah, angka-angkanya ini juga ada yang berubah seperti itu. Di sini item 15 sudah berubah ya. Selanjutnya yang item 12, sama seperti tadi, kita klik 2 kali, kemudian kita tunggu loadingnya sampai selesai. Yeay. Nah, di sini semua negatifnya sudah sudah diubah ke angka positif. Selanjutnya, untuk memenuhi kriterianya si RIT-nya ini harus lebih dari 0,3, maka angka-angka yang kurang dari 0,3 itu harus kita buang. Kita buang harus dari yang angkanya paling kecil lebih dulu ya. Kita cari dari yang paling kecil, dari yang 0,0. Di sini kita cari, ada nggak ya yang 0,0? Nah, di sini ada satu nih, yang item nomor 6, 0,049. Ada nggak ya yang lebih kecil dari ini? Kita cari dulu ya. Sepertinya tidak ada, maka kita akan membuang item yang nomor 6 ini. Caranya, kita pergi ke data ini, yang variables ini, kita pilih yang item 6 ini, kita klik 2 kali. Nah, otomatis dia terpindah di sini ya. Kemudian kita tunggu loadingnya sampai selesai. Bisa kita lihat ya, di sini semuanya item-item yang kurang dari RIT-nya kurang dari 0,3 semuanya sudah saya buang di sini. U-dimensional. Jadi setelah item-item yang IRT-nya kurang dari 0,3 itu sudah dibuang ke sini, selanjutnya kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu setiap indikator atau aspek atau dimensi harus diwakili dengan minimal 2 item. Nah, di sini kita masuk ke Word, terus kita cari tuh, kita cari blueprint yang kita miliki. Nah, di dalam blueprintnya itu terdapat aspek-aspek, dan di setiap aspeknya itu terdapat item-item. Di sini, di dalam setiap aspeknya ini, jumlah itemnya itu harus harus minimal 2, harus terdapat 2 item.
Untuk memeriksanya, kita harus menghapus nomor-nomor item yang sudah kita buang tadi. Setelah kita hapus, nanti kita jumlahkan tuh dari setiap aspek itu terdapat beberapa item tuh yang tersisa. Kalau misalnya dia punya item itu kurang jumlahnya dari 2 item, misalnya cuma 1 atau nggak ada sama sekali, maka alat ukur yang kita gunakan tidak bisa dipakai. Caranya untuk menghapus nomor itemnya ini dan juga menjumlahkannya itu kita duplikat dulu blueprintnya, jangan di blueprint yang pertama. Kita duplikat. Di sini sudah saya ada duplikatnya ini ya. Di sini juga sudah saya hapus ininya. Ini sudah saya hapus item-item yang sudah dibuang. Di sini yang di dalam aspek hubungan sosial, yang pertama itu jumlah item yang tersisa tuh ada 6. Jadi ini sudah masuk ke kriteria yang ketiga itu ya. Terus yang aspek kedua itu jumlah item yang tersisa tuh ada 8. Ini juga sudah masuk ke kriteria yang ketiga. Kemudian yang terakhir di aspek ketiga itu jumlah itemnya ada 7. Ini sudah termasuk kriterianya. Maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan itu sudah masuk kriteria, sudah sesuai, sudah konsisten, maka lolos atau bisa digunakan. Nah, ini kan nomor-nomor item yang dihapus itu juga dihapuskan di dalam blueprintnya. Itu di angket atau kuesioner yang kita miliki itu juga kita hapus. Caranya sama kayak tadi ya, sama kayak yang di blueprint tadi. Kita duplikat dulu kuesionernya, jangan di yang kuesioner awal, jangan di yang data pertamanya. Kita duplikat dulu. Di sini sudah saya duplikat dan sudah saya hapus ya, ini nomor-nomor yang sudah dibuang di JASP nya tadi, yang ini itu sudah saya buang. Bisa dilihat di sini yang dibuang nomor 1, 2, 3, 4 dan 6 dan juga 12, sama seperti yang di JASP nya tadi. Oke. Mungkin seperti itu ya caranya uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.